Halo guys, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakalan kasih tutorial transisi dialog motion pakai lagu Pip 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 Happy Birthday. Nah, buat kalian yang mau lihat hasilnya dan untuk audionya kalian bisa cek linknya di deskripsi, dan untuk kalian yang mau ngambil overlaynya aku udah taruh linknya di deskripsi, dan untuk detik-detiknya juga. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya guys. Oke, di sini langsung aja kita ke foto yang pertama. BTW buat kalian yang nanya, aku ngambil fotonya tuh di mana? Nah, aku ambil fotonya tuh di Pinterest. Kalian bisa cari Ulzang Ultah. Oke, kita lanjut. Kalian tambahkan efek dulu. Kalian klik efek, tambahkan efek. Terus kalian ke distorsi or warp. Nah, ini. Terus kalian tambahkan efek ubin atau tailless, dan di sini kalian aktifin mirrornya. Kalau udah, kalian klik titik 3, terus pilih salin efek. Kalian ke foto yang kedua, terus kalian klik efek lagi, terus pilih titik 3, pilih tempel efek. Nah, kalian lakukan hal yang sama ke foto ya, ke semua fotonya, oke? Nah guys, ini udah aku tempel foto efeknya di semua fotonya. Jadi langsung kita kembali ke foto yang pertama. Kalian tambahkan efek yang kedua, tambahkan efek. Kalian ke move or transform, lalu kalian tambahkan efek ukuran tekanan atau pulse size. Oke, di sini kalian perhatikan frekuensinya kalian kurangin menjadi 0,10. Untuk stringnya kalian kurangin menjadi 1,00, dan untuk grownya juga kalian kurangin menjadi 1,00. Baru tambahin 3 keyframe. Nah, di keyframe awal kalian kurangin, tambahin menjadi 1,50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva pil yang ketiga. Di keyframe akhir kalian tambahin menjadi 1,50 lagi, tapi kalian ke tengah-tengahin, sirkularnya tuh sirkular yang kedua ya guys. Terus kalian keluar, kalian lanjut ke foto yang kedua. Kalian klik efek, tambahkan efek, yaitu efek ukuran tekanan. Dan di sini frekuensinya kalian pojokin, grownya kalian pojokin, dan stringnya juga kalian pojokin. Baru tambahin 3 keyframe di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, di awalnya kalian tambahin menjadi 0,50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva pil yang ketiga. Terus yang di akhirnya juga kalian kurangin menjadi 0,50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva pil yang kedua. Nah, kalau udah, kalian ke foto yang selanjutnya, klik efek lagi, tambahkan efek yang sama, itu ukuran tekanan. Kalau udah, di sini frekuensinya kalian kurangi menjadi 0,10. Terus untuk stringnya kalian kurangin menjadi 1,00, dan grownya di sini kan kurangin menjadi 1,00. Baru tambahin 3 keyframe. Maaf guys, keluar 3 keyframe. Nah, yang di awal kan tambahin aja menjadi 1,40. Baru ke tengah-tengahin, tambahin kurva pil yang kedua, yang ketiga maksudnya. Terus di keyframe akhir kan tambahin menjadi 1,450. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva pil yang kedua. Terus kita ke foto yang terakhir, yang keempat. Tambahkan efek, itu ukuran tekanan. Terus kalian ke frekuensi, kalian 0,10in. Terus kalian ke string, kalian kurangin dulu menjadi 1,00. Baru tambahin keyframe. Yang di awal kalian kurangin menjadi 0,50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva pil yang ketiga. Terus kalian ke grow, kalian kurangin menjadi 1,00. Baru tambahin keyframe dan di akhir. Terus di akhirnya kalian tambahin aja menjadi 1,50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva pil yang kedua. Jadi hasilnya kayak gini. Ke foto yang kelima, tambahkan efek yang sama, yaitu efek ukuran tekanan atau pulse size. Terus di sini kalian ke frekuensi, kalian kurangin menjadi 0,10. Terus ke string, kalian kurangin menjadi 1,00. Baru tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kalian kurangin menjadi 0,50. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva pil yang ketiga. Terus yang grownya kalian kurangin dulu, baru tambahin keyframe dan di akhir. Nah, di akhirnya kalian tambahin aja menjadi 1,50.
ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, kalau udah di sini kita lanjut, aku udah nambahin teks. Dan di teksnya ini kalian tambahkan efek. Terus kalian ke warna dan cahaya, terus tambahkan yang namanya efek pemisahan RGB atau RGB split. Nah, di sini kalian kurangin kekuatannya menjadi 0,04. Terus kalian klik titik 3 yang dekat tong sampah itu. Kalian klik salin efek. Kalian ke salin efeknya ke semua teksnya, bukan fotonya ya guys. Ini ada berapa teks ya? Kira-kira kayaknya ada 6 teks gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian kembali ke teks yang CC ini. Kalian ke move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe, dial dan di akhir. Dialnya kan kecilin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, kalian ke transisi yang kedua, tambahin keyframe, dial dan di akhir. Ini kan kurangin aja menjadi negatif 40. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Oke. Terus kalian lanjut ke teks yang selanjutnya. Lanjut, maaf tadi soalnya nge-lag. Ini teksnya ada yang ulang tahun. Kalian ke move and transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe, dial dan di akhir. Dialnya kalian putar aja menjadi positif 43 derajat ya guys, soalnya tadi aku putar ini 43 derajat. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini kalian ke transisi, kalian keluar, klik efek, tambahkan efek lagi. Kalian ke move or transform ke 3D yang ini. Terus kalian pilih flip layar atau balik layar. Nah, di sini kalian di sudutnya tambahin keyframe, dial dan di akhir. DN-nya kalian tambahin aja menjadi 30,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke teks yang selanjutnya, kalian klik, terus tambahkan efek yang sama, yaitu efek balik layar. Tambahin keyframe di awal dan di tengah-tengah. Di awalnya kalian putar aja menjadi negatif 30,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi kayak gini. Kalau udah, kalian keluar ke move and transform, tetap transisi yang pertama, tambahin keyframe di awal, di tengah-tengah dan di akhir. Ini di tengah-tengahnya, di akhirnya kalian turunin ke bawah, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Ke teks yang selanjutnya, ke move and transform, transisi yang pertama, tambahin keyframe, dial dan di akhir. Di awalnya kalian katasin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Ke transisi yang kedua, tambahin keyframe, dial dan di akhir. Ini kalian putar menjadi negatif 30 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Maksudnya positif ya guys. Jadi kayak gini. Ke teks yang selanjutnya, tambahin move and transform ke transisi yang kedua, tambahin keyframe, dial dan di akhir. Di awalnya kan kurangin menjadi negatif 30 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke transisi yang pertama, tambahin keyframe dulu, dial dan di akhir. Ini kalian kesampingin kayak gini, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Kalau udah, ke teks yang terakhir, ke move and transform, tetap yang pertama, tambahin keyframe dulu, dial dan di akhir. Dialnya kan geser kayak gini. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, kalau udah di sini kalian lanjut, kalian ke move and transform lagi ke transisi yang ketiga, tambahin 3 keyframe di tengah-tengah kayak gini. 3 ya. Terus yang ini di keyframe tengah kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus yang terakhir kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, kalian tambahkan move and transform dulu ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe, dial dan di akhir. Di awalnya kalian besarin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian klik efek lagi, tambahkan efek. Kalian ke distorsi or warp,
Terus tambahkan efek reorientasi bidang 360 derajat. BTW efeknya kalian ke atasin, baru kalian tambahkan keyframe dan di akhir. Ini kalian tambahin aja di akhirnya sampai 45. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah, di sini kalian ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek, yaitu efek reorientasi. Efeknya kalian ke atasin, terus pilih yang rotasi, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin aja menjadi positif 45. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Nah, kalau udah, di sini aku udah nambahin overlay. Kalian klik aja overlaynya, terus tambahkan efek yang ada di distorsi or warp. Nama efeknya itu efek displacement map atau peta pemindahan yang ini. Pilih yang Y, tambahin keyframe dan di akhir. Dia akan tambahin aja menjadi 150 positif. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di sini dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Keluar, kalian ke overlay selanjutnya, kalian tambahkan efek lagi yaitu peta pemindahan. Pilih yang Y, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya maaf nge-lag. Di awalnya kalian naikin ke negatif 100, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus dari tengahnya atau from centernya kalian aktifin. Kalau udah, kalian ke fotonya, terus klik move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dan di akhir. Dia akan kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus kalian ke foto yang selanjutnya. Nah, kalau udah, di sini kalian ke foto yang selanjutnya, kalian ke move and transform dulu ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kalian besarin aja, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini kalian keluar, tambahkan efek lagi yaitu yang ada di distorsi or warp. Nama efeknya reorientasi bidang juga sih. Terus efeknya kan ke atasin. Nah, di sini kalian pilih yang B, tambahin keyframe dan di akhir. Ini kalian kurangin aja menjadi negatif 30, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus kalian ke foto yang selanjutnya, tambahkan efek reorientasi bidang juga. Efeknya kan ke atasin. Pilih yang B, tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kalian tambahin aja menjadi positif 30, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, di sini aku nambahin overlay yang kayak gini. Kalian klik overlaynya, tambahkan efek yaitu peta pemindahan atau displacement map. Terus kalian tambahin keyframe aja. Tunggu. Di awal dan di akhir. Ini kalian tambahin menjadi 120. Di akhirnya ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jangan lupa dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Ke overlay yang selanjutnya, tambahkan efek yang sama yaitu peta pemindahan. Peta pemindahan. Terus di sini kan tambahin keyframe dan di akhir. Di awalnya kan kurangin aja menjadi negatif 150. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Kalau udah, aku nambahin overlay yang sama, tapi di sini kan klik efek dulu, tambahkan efek yang ada di distorsi or warp. Nama efeknya peta pemindahan kutub atau polar displacement map. Tambahin keyframe dan di akhir. Ini kan tambahin aja menjadi negatif 25,0. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jangan lupa dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Jadi kayak gini. Ke foto yang selanjutnya, di sini aku nambahin overlay, kan klik overlaynya, tambahkan efek yang sama, peta pemindahan kutub, tambahin keyframe dan di akhir. Ini kan kurangin aja menjadi negatif 20,0 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Dari tengahnya atau from centernya akan aktifin. Kalau udah, kalian klik fotonya, klik move and transform ke transisi yang ketiga, tambahin keyframe dan di akhir. Terus di akhirnya kalian kurangin atau kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, kalau udah, di sini kalian ke foto yang 15, yang ini, yang pas kayak gini. Kalian klik yang ini, mata-mata di samping sampai dengan foto yang terakhir. Kalian pilih ambil juga overlaynya ya guys. Kalian klik semua, terus kalian jadikan grup, klik yang ini, kotak yang pertama.
Nah kalau udah jadi kayak gini, kalian klik grupnya, terus kalian pilih yang ini, lalu pilih salin satu layar, kalian ke detik 12:17, kalian klik yang ini lagi, terus pilih tempel satu layar, terus kalian ke detik 13:26, kalian klik itu, terus pilih tempel satu layar, dan ini udah jadi. Nah di sini tahap terakhir, kalian ke detik 15:6, kalian tambahkan shape persegi, kalian klik titik 3, pilih fill screen, terus zoom dikit, lalu kalian pangkas saja. Kalau udah dipangkas, kalian ke blending and opacity, tambahin keyframe, jol dan di akhir, biarnya kalian nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua, terus kalian ke color and fill, terus di sini kalian ubah menjadi warna putih. Nah ini udah jadi. Oke guys, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe. Bye guys, wassalamualaikum.